Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Nurfadila Darmawati dari Prodi Hukum Keluarga Islam, ingin memaparkan materi tentang perwalian dan kontrak dalam pernikahan. Yang pertama, pengertian perwalian dalam hukum Islam. Perwalian atau wilayah dalam hukum Islam merupakan hak dan kewajiban yang diberikan kepada seorang wali untuk mengurus atau mengawasi dan bertindak atas nama pihak lain dalam perbuatan hukum, termasuk dalam pernikahan. Dalam konteks pernikahan, wali memiliki kewenangan untuk menikahkan seorang wanita berdasarkan prinsip syariat Islam. Keberadaan wali bertujuan untuk memastikan bahwa pernikahan berlangsung dengan memenuhi ketentuan agama serta melindungi kepentingan mempelai wanita, terutama dalam aspek kehormatan dan perlindungan dari penyalahgunaan hak pernikahan. Perwalian dalam pernikahan memiliki dasar hukum dalam Al-Quran, Surat An-Nisa ayat 6, yang artinya, dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya atau anak-anak yatim yang belum baligh harta mereka yang ada dalam kekuasaanmu, yang Allah telah menjadikannya sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka nafkah dan pakaian dari hasil harta itu, dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik. Surat An-Nisa ayat 6. Ayat ini menunjukkan bahwa wali memiliki tanggung jawab untuk mengatur hak-hak orang yang berada di bawah perwaliannya, termasuk dalam pernikahan. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, tidak sah pernikahan kecuali dengan wali. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi, dan Ibnu Majah. Hadis ini menjadi dasar kuat bagi mayoritas ulama mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hambali yang berpendapat bahwa pernikahan tanpa wali tidak sah. Namun mazhab Hanafi memiliki pandangan berbeda, yakni membolehkan wanita baligh dan berakal menikahkan dirinya sendiri tanpa wali dalam kondisi tertentu. Yang kedua, pengertian kontrak dalam pernikahan atau akad nikah. Kontrak pernikahan atau akad nikah merupakan perjanjian hukum yang mengikat antara calon suami dan wali dari calon istri dengan memenuhi syarat dan rukun tertentu sesuai dengan syariat Islam. Akad nikah merupakan inti dari pernikahan karena menentukan sah atau tidaknya hubungan suami istri dalam pandangan agama dan hukum. Akad nikah memiliki dua unsur utama, yaitu ijab atau ungkapan penyerahan dari wali, dan qabul, ungkapan penerimaan dari calon suami. Hal ini didasarkan pada hadis Nabi SAW yang artinya, sesungguhnya pernikahan itu tidak sah kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil. Hadis riwayat Tirmizi, Abu Daud. Akad nikah juga dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 21, dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali padahal sebagian kamu telah bergaul atau bercampur dengan sebagian yang lain sebagai suami istri, dan mereka istri-istri kamu telah mengambil perjanjian yang kuat misakon golizoh dari kamu. Surat An-Nisa ayat 21. Ayat ini menegaskan bahwa pernikahan adalah perjanjian kuat misakon golizoh yang memiliki konsekuensi hukum bagi kedua belah pihak. 3 syarat dan rukun dalam perwalian dan kontrak pernikahan agar pernikahan dianggap sah menurut Islam. Terdapat beberapa syarat dan rukun yang harus dipenuhi dalam perwalian dan akad nikah.
Yang pertama syarat, wali dalam pernikahan menurut para ulama, wali dalam pernikahan harus memiliki beberapa syarat, yaitu Islam, seorang wali harus beragama Islam. 2, baligh, wali harus telah mencapai usia dewasa dan memiliki pemahaman terhadap pernikahan. 3, berakal sehat, wali harus dalam kondisi sadar dan memiliki akal yang sehat. 4, laki-laki, hanya laki-laki yang bisa menjadi wali dalam pernikahan. 5, adil, wali harus memiliki integritas dan tidak fasik. 6, memiliki hubungan nasab, wali harus memiliki hubungan darah dengan mempelai wanita. Jika wali nasab tidak ada, maka wali hakim yang akan bertindak sebagai wali berdasarkan ketentuan hukum Islam dan negara. Yang kedua, rukun akad nikah menurut para ulama. Rukun akad nikah meliputi beberapa hal berikut. Yang pertama, calon suami, seorang laki-laki yang sah menjadi suami dan memenuhi syarat sah pernikahan. Yang kedua, calon istri, seorang perempuan yang sah menjadi istri sesuai dengan syariat Islam. Yang ketiga, wali nikah, wali yang menikahkan calon istri sesuai dengan ketentuan Islam. Yang keempat, ijab kabul ucapan akad antara wali dan calon suami. Yang kelima, 2 saksi yang adil. Pernikahan harus disaksikan oleh minimal 2 orang saksi laki-laki yang adil. Yang keenam, mahar, pemberian yang wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai bentuk tanggung jawab pernikahan. Keberadaan wali dan saksi dalam pernikahan bertujuan untuk memastikan keabsahan pernikahan serta mencegah terjadinya praktik pernikahan yang tidak sesuai dengan prinsip syariat Islam. Seperti pernikahan tanpa wali atau pernikahan siri yang berpotensi merugikan perempuan. Hadisnya adalah la nikaha illa biwaliyin. Pernikahan itu tidak sah kecuali dengan adanya wali dan 2 saksi yang adil. Hadis riwayat Imron dan Aisyah. Mungkin sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe to my channel.